Terpujilah namamu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah memanggil kami dan mempersatukan kami di dalam satu persekutuan jemaat-Mu yang kudus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami dalam satu minggu yang telah kami lewati. Sekarang kami masuk ke rumah-Mu yang kudus ini dengan hati yang penuh syukur, hati yang rindu kepadamu, hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan damai, membimbing kami untuk memahami isi firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Trinitatis. Hasitolu sadauni debata ketritunggalan Allah. Untuk itu tema kita juga pada minggu ini memanggil kita untuk menjadi saksi Allah yang Tritunggal. Menjadi saksi Allah Tritunggal. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, beginilah dikatakan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit, Ia membawa dan menunjukkan satu tempat yang bernama Galilea kepada murid-muridnya. Di sanalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu bertemu dengan murid-muridnya untuk terakhir kalinya sebelum Ia naik ke surga. Di sanalah Ia juga menyampaikan pesan terakhir yang sering kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung, Yesus memberikan perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang murid, oleh para murid-muridnya. Dan pesan itulah juga yang sampai kepada kita sebagai pendengar khotbah ini pada Minggu Trinitatis ini. Bukan hanya kepada murid-muridnya terdahulu, tetapi pada kita semua yang telah dipanggil, dipersatukan dalam satu persekutuan jemaat yang kudus. Di dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana murid-murid itu bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dan mereka menyembah. Kita lihat, bertemu dan menyembah. Apa yang sering ada di dalam hati seseorang yang sudah rindu bertemu? Tentunya dia bersyukur, tersungkur, dan
menyembah. Apa yang ada di dalam hati seseorang yang telah dipanggil, dia mau menyembah kepada Yesus. Dan kita juga melihat Yesus menegaskan siapa dirinya yang telah memanggil itu. Dan tugas apa yang ia berikan untuk dilaksanakan seorang panggilan atau yang telah dipanggil. Serta ada janji dan jaminan yang diberikan oleh Yesus terhadap semua orang yang telah dipanggilnya. Dan jaminan ini garansinya selama-lamanya. Tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Mari kita simak jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang harus disampaikan melalui nas ini. Yang pertama, tempat pertemuan dan keadaan hati para murid-muridnya. Ke-11 murid-murid itu berangkat ke Galilea, ke tempat yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, maka mereka menyembah. Tetapi beberapa orang masih ragu-ragu. Alkitab jujur mengatakan bahwa tidak semua yang hadir pada saat itu di Galilea, di bukit yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus, tidak semua di antara mereka benar-benar yakin. Tetapi Alkitab jujur menuliskan bahwa masih ada yang ragu-ragu. Dan ini merupakan gambaran yang jelas tentang diri kita sebenarnya sebagai orang-orang yang dipanggil. Jadi murid-murid itu ke tempat yang sudah ditentukan oleh Yesus, mereka menurut, ya, hadir, datang karena panggilan itu. Tidak menolak, ya, tidak beralasan. Begitu juga dengan kita hari ini. Kehadiran kita di gereja ini bukan karena kebetulan, tetapi kita harus meyakini bahwa ini adalah tempat yang telah ditentukan oleh Yesus bagi kita untuk bersekutu. Kita telah ditentukan, telah dipilih dan dipanggil oleh Dia untuk bersekutu di dalam rumahnya yang kudus ini. Karena Tuhan memanggil kita, mempertemukan kita dengan Dia, maka kita menyembahnya, ya. Kita datang tersungkur kepadanya. Tetapi barangkali di antara kita juga sekarang yang hadir ini, ada juga yang hatinya ragu-ragu, ya. Hatinya masih ragu-ragu terhadap panggilan dan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi saat melihat Yesus yang telah bangkit, yang telah hidup itu, mereka takjub, mereka terharu dan langsung menyembah. Tapi jujur ada yang ragu-ragu itu tadi. Dan ini merupakan keadaan hati, tidak semua, ya, hati sebagian orang yang telah dipanggil. Ya. Mungkin masih ada yang merasa saya tidak layak untuk panggilan ini. Saya tidak layak karena saya tidak pandai bernyanyi. Saya tidak layak karena saya tidak pandai berbicara, seperti alasan Musa, ya. Saya tidak layak karena saya masih terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan saya. Saya tidak layak karena saya takut saya akan dibenci oleh orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan saya. Apalagi ketika
Mereka tahu saya sebagai seorang yang aktif. Saya takut dibenci. Saya takut dengan risiko-risiko yang harus saya hadapi. Jadi alasan-alasan yang seperti itu membuat kita ragu untuk melangkah melaksanakan panggilan yang diberikan kepada kita. Sebenarnya alasan itu masuk akal, ya. Tetapi firman Tuhan kali ini ingin menegaskan kepada kita supaya kita meyakinkan hati kita karena Dia yang telah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, mempertegas siapa dirinya yang telah memanggil, memberikan amanat agung itu. Di ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka. Hati yang yakin tadi didekati. Hati yang ragu-ragu itu juga didekati oleh Yesus. Yesus yang mendekatkan diri dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi sebelum Yesus memberikan amanat agung ayat 19 dan ayat 20 itu, Yesus mendekatkan diri, mempertegas siapa dirinya, menyatakan siapa dia sebenarnya yang mereka kenal selama ini. Ya, ternyata dia tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai rabi, tetapi Yesus itu lebih dari sekedar guru yang bersama-sama dengan mereka. Lebih dari sekedar yang memberikan mukjizat-mukjizat kepada mereka selama ini ketika mereka bersama-sama. Dia mempertegas dia adalah yang punya kuasa, penguasa segala sesuatu. Allah yang satu hakikat, satu kuasa, satu kemuliaan dengan Bapa dan juga Roh Kudus. Ini jawabannya. Untuk semua pertanyaan hati yang masih ragu-ragu, hati yang belum yakin karena tidak pandai berbicara, karena masih sibuk, karena masih banyak yang harus diurus dan lain sebagainya. Ya. Karena resiko-resiko, tantangan, dibenci, mungkin akan kecewa. Ini jawabannya. Kita tidak akan bekerja tanpa kekuatan, kuasa dari si pemberi mandat itu. Dari si pemberi tugas itu. Jadi kita melayani, kita bersaksi tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dia ada yang punya kuasa yang sudah menyediakan, memberikan kekuatan, memampukan kita untuk menjadi saksi. Dia yang mengutus kita adalah dia yang punya segala kuasa. Dia akan memberikan keberanian, roh keberanian, roh penghiburan di saat kita kecewa, ya. Roh hikmat supaya kita mampu melakukan panggilan itu. Semuanya ada di tangannya. Tidak ada kuasa yang lain yang mampu menandingi kuasa dia yang telah memanggil kita. Tidak ada alasan yang lain bagi kita untuk tidak memenuhi panggilan dan melakukan panggilan. Tidak ada hati yang merasa tidak mampu karena dia yang memampukan. Jadi tidak ada hati juga yang terlalu mampu. Saya mampu. Itu namanya menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus yakin dan percaya dia yang memberikan tugas, dia yang memanggil, memampukan kita
untuk melakukan tugas itu. Tugasnya apa? Tugasnya menjadi saksi Allah yang Tritunggal. Kita lihat ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita lihat ada hal yang perlu diperhatikan karena itu. Ya. Karena apa? Karena aku yang telah memperkenalkan diri, karena kuasa yang telah kuberikan, dan atas segala kuasa itu, maka sekarang kamu boleh pergi, boleh melakukannya, dan mampu melakukan tugas itu. Karena apa? Karena aku yang memberikan tugas itu. Kira-kira demikian bahasanya. Ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memperkenalkan Allah yang Tritunggal. Kita lihat di sini nama, ya, bukan nama-nama. Jadi ini yang harus dipahami. Bentuknya adalah tunggal, bukan jamak. Jadi satu hakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi supaya semua orang dimanapun berada bisa mengenal Allah yang satu, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita mengajarkan dan memperkenalkan yang ketritunggalan Allah itu. Allah yang kita sembah adalah satu, tapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Yang pribadi ini adalah pribadi yang sempurna, yang tidak membeda-bedakan, ya, tetapi dia adalah sempurna. Tujuannya adalah satu, supaya semua selamat. Pribadinya adalah pribadi yang mengasihi, bukan pribadi yang menghukum. Jadi Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, dia adalah sumber kasih, ya, dan dia adalah sumber dari segala keselamatan kita. Bahkan dia yang telah memanggil kita sebelum kita lahir. Sejak dari dalam kandungan, ketika kita masih ditenun di dalam kandungan, dia sudah mengenal kita dan dia sudah memanggil kita. Jadi Allah Bapa adalah Allah yang sempurna mengenal kita sejak dari kandungan ibu kita. Anak Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, hidup di antara kita sebagai sama seperti manusia, ya, tetapi tidak berdosa. Tetapi karena dosa manusia, dia mati menanggung dosa manusia. Bangkit dari antara orang mati. Dan dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan kembali kepada Bapa. Dan Roh Kudus, dia adalah penghibur, penolong, pembimbing kita. Yang tinggal tetap di dalam hati kita sebagai umat yang telah dipanggil. Umat yang telah dipilih. Roh Kudus mengajari kita, menguatkan kita, dan mengubah hidup kita untuk semakin baik lagi, semakin dekat, dan semakin sama seperti Kristus yang kita sembah. Dan kita ingat, tugas ini tidak hanya diberikan kepada pendeta, kepada penginjil, tetapi kita semua dipanggil
dipanggil dengan penuh rasa tanggung jawab bersama untuk memenuhi amanat agung yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ada hal yang harus kita lihat. Bagaimana caranya memenuhi panggilan ini? Cara untuk melakukan panggilan itu adalah dengan mengajar melakukan segala sesuatu. Mengajar melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Termasuk tadi baptisan itu. Kita ingat Yohanes Pembaptis menyerukan supaya bertobatlah, bertobatlah. Supaya kembali kepada Bapa. Dan baptisan itu, orang yang mau dibaptis adalah orang yang mau menyaksikan keberadaannya, imannya. Ya. Bukan hanya mau menyucikan diri, tetapi dia juga mau menyaksikan bahwa dia adalah sebagai pengikut Kristus. Kita lihat saat Petrus berkhotbah, orang yang mendengarkan khotbah Petrus 3.000 orang pada saat itu mau memberikan diri untuk dibaptis sebagai buah dari pertobatan. Dia mau dibenamkan bersama-sama dengan kematian Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi mengajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar orang bukan dengan kekuatan kita. Membuat orang mau dan memberikan diri dibaptis itu bukan karena kekuatan, kebolehan kita. Membawa orang supaya mau bertobat itu bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan ada yang membanggakan diri di hadapan Tuhan. Karena dialah yang bekerja, ya. Kita melakukan tugasnya, menyampaikan isi hatinya, tetapi dialah yang bekerja di dalam hati si pendengarnya. Ya. Tugas kita bukan hanya berbicara, ya. Tetapi tugas kita adalah mengajar dengan hidup kita sendiri. Ada yang berkata sebenarnya khotbah yang hidup yang kita dengar itu bukan hanya ketika kita di gereja ini, tetapi ketika kita sudah keluar dari gereja ini. Jadi Opui Emeritus Justin Sihombing dulu mengatakan, ngulumido jamita, jamitahon ma ngulumi. Gitu. Jadi hidup kita adalah khotbah kita. Kesaksian kita adalah hidup kita. Bagaimana kita yang telah bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita yang telah menyembah Tuhan, merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini yang akan kita saksikan di hadapan semua orang. Kita menjadi saksi Allah yang Tritunggal lewat sikap dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tapi ada jaminannya, garansinya ada. Kita tidak hanya dimampukan untuk baik satu hari. Kita tidak hanya dimampukan untuk baik 1 jam. Tidak hanya dimampukan untuk baik menurut mood kita. Tetapi kita dimampukan untuk senantiasa melakukan seperti yang dia lakukan sampai akhir zaman dengan penyertaan kuasa Roh Kudus, ya. Jadi ini adalah janji yang menguatkan kita untuk berani, untuk kita tetap kuat sekalipun ada keraguan-raguan, ada rasa takut,
Tetapi semua keraguan dan rasa takut itu semua sirna karena kita tahu Dia yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jaminan hidup kita bukan berada di tangan manusia, tetapi jaminan hidup kita ada di tangan Tuhan yang memberikan tugas panggilan itu kepada kita. Dia yang mengawasi kita. Dia yang melihat kita dan memampukan kita serta menolong dan membela kita di saat kita tidak disenangi oleh dunia ini. Ya. Pembela kita bukan manusia, tetapi Tuhan yang berpihak untuk membela kita ketika dunia ini membenci kita. Jadi tidak ada alasan untuk takut mengatakan kebenaran Kristus. Untuk takut menyaksikan Kristus. Terkadang kan kita takut seperti itu ya. Dikatakan sok suci ya, atau dikatakan apalah ya. Takut dibenci oleh rekan-rekan di tempat bekerja, takut tidak naik jabatan, takut kehilangan sesuatu yang menguntungkan diri kita. Tetapi ingatlah, Dia yang punya kuasa, Dia yang tahu apa yang kita butuhkan dan memberikan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekuasaannya. Dia adalah yang senantiasa berada bersama dengan kita. Kapan saja dan di mana saja Dia hadir sampai selama-lamanya. Menjadi saksi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yakin, hilangkan keraguan-raguan, tetaplah meminta pertolongan Roh Kudus membimbing dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengenal kami, Engkau tahu kemampuan kami, bahkan Engkau tahu juga kelemahan kami. Tuhan, jika panggilan ini Engkau berikan kepada kami dan pesan terakhir sampai kepada kami saat ini untuk menjadi saksi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami bersedih, ketika kami menangis, ketika kami takut dan ragu, Tuhan mengubah hati kami menjadi hati yang bersemangat. Lidah kami Engkau berkati supaya mampu menyaksikan nama-Mu. Dan juga hidup kami Engkau berkati supaya lewat hidup kami menjadi sebuah kesaksian di hadapan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau menginginkan keselamatan seluruh bangsa, keselamatan dunia ini. Dan panggilan untuk menyaksikan karya keselamatan yang Engkau bawa itu, sekarang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, sampai pada akhir hidup kami. Berkati Gerjam untuk senantiasa mampu melakukan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati seluruh pelayanan gerejamu ini di dalam 3 tugas panggilan itu. Memampukan seluruh pelayan di gereja ini dan juga jemaat yang turut mendukung supaya kami tetap bersinergi untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Kristus Yesus. Amin.